Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Hadi Saputra dengan NIM 2041050100038 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan mereview materi atau memberi tanggapan terhadap materi yang diberikan oleh Bapak Wadud. Di sini tentang ekonomi terbuka 4 sektor, yaitu adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi dalam ekonomi 4 sektor ini adalah kelanjutan dari ekonomi 2 sektor seperti itu. Jadi untuk ekonomi 4 sektor ini yaitu bukan cuma melibatkan tentang negara, tetapi juga tentang antar negara, yaitu internasional. Selanjutnya yaitu konsekuensi dari perekonomian terbuka. Jadi dari segi ekonomi makro, ekonomi ini sudah memiliki beberapa konsekuensi yang menyangkut dalam pengertian dari 3 konsepnya, yaitu permintaan agregat di pasar barang, jumlah uang yang beredar juga, dan juga harga barang atau jasa. Jadi sudah ada perubahan karena menyangkut sistemnya internasional seperti itu. Selanjutnya yaitu dalam sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor itu sudah juga melibatkan internasional. Jadi skalanya perdagangan antar negara atau internasional. Perekonomian terbuka impor yaitu perekonomian pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Jadi udah ada faktor ekspor dan impor. Jadi kalau ekonomi tertutup itu masih menyangkut tentang pembelian di antar negara, dalam negara. Kalau ekonomi terbuka ini sudah ekspor impor, jadi mainnya sudah bersama dengan luar negeri seperti itu. Jadi kalau perekonomian terbuka impor itu kita membeli ke luar negeri, baru kita jual di dalam negeri. Manfaat dari kegiatan impor tersebut yaitu memperoleh barang yang tidak ada di negara kita untuk dijual di negara kita. Jadi bisa dihasilkan di setiap negara. Kedua, memperoleh tenaga kerja modern. Jadi sudah modern, tenaga kerjanya sudah modern. Kenapa? Sudah menyangkut internasional. Yang ketiga yaitu memperoleh maaf tadi kepotong. Yang ketiga yaitu memperoleh bahan baku, yaitu bahan bakunya itu sudah skala internasional. Jadi kita yang tidak ada di negara kita bisa impor ke luar negeri. Selanjutnya yaitu perekonomian terbuka ekspor, ya adalah barang dan jasa yang ada di dalam negeri kita, yaitu diproduksi di dalam negeri itu dijual ke luar negeri. Jadi membuka perdagangan selalu luasnya internasional. Jadi seperti itu. Jadi kita juga sama-sama diuntungkan dengan adanya perekonomian terbuka ekspor dan impor tersebut. Seperti itu. Manfaat dari melakukan ekspor, jadi yang pertama yaitu memperluas pasar. Jadi kita pemasarannya itu luas, bukan cuma di negara kita, juga di luar negeri. Yang kedua yaitu menambah devisa negara. Jadi menambah keuntungan dari sebuah negara. Yang ketiga yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Jadi ada lapangan kerja baru terkait ekspor dan impor. Jadi ada bea cukai dan lain-lain sebagainya. Faktor penentu ekspor dan impor. Faktor penentu ekspor itu yang pertama yaitu permintaan barang. Jadi ekspor itu tergantung dari permintaan barang yang ada di luar negeri, baru seperti itu. Yang kedua yaitu mutu atau kualitas dari bahan yang sudah kita produksi yang akan diekspor, seperti itu. Yang ketiga yaitu barang spesial. Jadi unlimited lah, jarang, itu spesial banget gitu. Yang ketiga ini, yang terakhir, yang keempat ini, dan yang terakhir dari faktor penentu ekspor yaitu teknologi, seperti itu. Untuk yang impor sebetulnya faktor penentunya itu sama dengan yang ekspor. Jadi tidak ada perbedaan karena ini skalanya internasional. Syarat-syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Jadi ada penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Jadi penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian itu mungkin sama. Jadi dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang
jual belikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan, yaitu yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional, dan yang diimpor dari luar negeri. Seperti itu. Selanjutnya yaitu perekonomian terbuka dan pada sistem ekonomi Islam. Jadi prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Jadi dalam Islam itu telah tidak apa-apa gitu mengajukan perdagangan internasional. Kemudian saya sedikit menanggapi dari yang Bapak Wadud terangkan tadi tentang faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor itu sebetulnya di sini ada 6, yaitu yang pertama yaitu selera konsumen. Jadi selera konsumen yang diproduksi di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua itu harga barang-barang di dalam dan di luar negeri. Jadi harga barang juga menentukan. Yang ketiga adalah nilai tukar atau kurs yang menentukan jumlah uang. Jadi nilai tukar uang, nilai tukar barang seperti itu. Yang keempat yaitu pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen di dalam dan di luar negeri. Jadi ada pendapatan antara berapa sih pendapatan di orang luar negeri seperti itu. Yang kelima yaitu biaya membawa barang. Jadi ada biaya kan, ketika kita ekspor pasti ada biaya. Jadi kan ada pesawat yang datang untuk mengantarkan barang seperti itu, atau biasanya biaya ongkos kirim. Yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional. Jadi tergantung juga tentang kebijakan pemerintahnya terhadap seperti ini, perdagangan internasional seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait video tanggapan dari Bapak Wadud. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.